apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya mengucapkan selamat merayakan tahun baru 2025 bagi kita semua. Haleluya. Semoga tahun 2025 ini adalah tahun berkat bagi kita semua. Bukan semoga, pasti kita menjadikan tahun 2025 ini, jika kita berjalan bersama dengan Yesus, kita pasti menjadikan tahun 2025 ini adalah tahun berkat. Haleluya. Sekalipun mungkin kita akan menghadapi lembah-lembah kekelaman di sepanjang tahun ini, tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang akan selalu menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan Dia pasti akan selalu menolong dan membela kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini, di tahun yang baru ini, kita kembali akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang kita dengar pada saat ini juga dapat menuntun kita kepada kebenaran, menguatkan kita, meneguhkan kita. Bahkan saya juga secara pribadi tetap membutuhkan tuntunan dari Tuhan lewat firman-Nya di dalam menjalani di sepanjang tahun 2025 ini. Haleluya. Kita membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayatnya yang ke-27. Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Haleluya. Mungkin kita dapat membaca keseluruhan dari pasal ini di pasal yang ketiga 1 Raja-Raja, supaya bagi yang belum pernah membaca kisah ini, yaitu tentang dua orang ibu yang menghadap kepada Raja Salomo untuk mencari siapa sebenarnya ibu dari bayi yang masih hidup, karena ada satu bayi yang meninggal dunia. Tetapi bagi yang sudah membaca dan sudah mengerti, sama-sama kita akan belajar kembali apa yang menjadi tuntunan Tuhan, apa yang kita pelajari dari kisah hidup Raja Salomo, agar kita juga menjadi orang-orang yang sama seperti Raja Salomo di dalam menjalani tahun 2025 ini. Dari pembacaan firman ini, kita mengetahui bagaimana Raja Salomo ini mampu menangani masalah ini secara adil. Bahkan begitu banyak masalah-masalah yang dia boleh selesaikan, dan salah satunya adalah masalah tentang dua bayi, dua ibu. Dan ada dua bayi ini, dan satu bayi masih hidup tapi satu meninggal. Ini juga ditangani oleh Raja Salomo dengan sangat adil. Sampai kisah ini juga dicatat di dalam Alkitab. Keputusan-keputusan yang diambil itu tidak terpengaruh oleh apapun. Tetapi kita melihat di sini Raja Salomo juga tidak memihak kepada siapapun. Dia mungkin tidak mengenal kedua ibu itu. Ya, dia tidak mengenali dan tidak mengetahui si ibu A mana lebih kaya. Apakah si ibu B atau si ibu A? Ini orang terkenal atau tidak? Bagaimana dengan suaminya? Dia tidak terpengaruh dengan hal itu. Dia tidak memihak siapapun. Tetapi di dalam menangani masalah itu, sebelum dia mengambil keputusan yang benar, apa yang dilakukan Salomo, dia benar-benar dilandasi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dari mana Salomo mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan itu? Tentunya hikmat dan kebijaksanaan Salomo ini dia dapatkan hanya dari Tuhan. Haleluya. Di tahun 2025 ini kita mau meniru apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Di dalam kisahnya kita tahu bagaimana Salomo di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Salomo tidak meminta harta kekayaan. Sekali lagi, ketika ada pertanyaan yang diajukan kepada Salomo, dia tidak meminta harta dan kekayaan. Tetapi apa yang dia minta? Salomo justru meminta supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Itu tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-9. Dengan hikmat dan kebijaksanaan, harta dan kekayaan bisa kita dapatkan. Tetapi harta dan kekayaan tanpa hikmat dan kebijaksanaan sebentar juga bisa habis. Seketika harta dan kekayaan itu juga bisa ludes jika kita tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi jika kita meminta hikmat dan kebijaksanaan, apa yang tidak ada
akan menjadi ada. Apalagi jika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Sampai akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menyamai hikmat dari Raja Salomo. Luar biasa. Itu sebabnya jangan salah meminta kepada Tuhan. Jangan meminta harta dan kekayaan. Tetapi mintalah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dengan hikmat dan kebijaksanaan yang kita miliki dilandasi dengan takut akan Tuhan, maka harta dan kekayaan itu juga pasti akan menjadi milik kita. Haleluya. Ketika seluruh bangsa di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-28, kita melihat di sini ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Haleluya. Terkadang kita memang membutuhkan penghormatan dari manusia. Terkadang kita membutuhkan dihargai oleh manusia agar mendapatkan penilaian yang nomor satu, mendapatkan penilaian yang paling bergengsi dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari keluarga kita, dari siapa saja. Tentunya kita menginginkan hal itu diberikan kepada kita dengan cara bagaimana? Tentunya mungkin sebagian besar orang mempergunakan kekayaannya, pendidikannya, keberhasilannya di dalam keluarga, keberhasilannya di dalam pekerjaan untuk menuntut orang lain menghormati mereka. Tetapi kita melihat di sini bagaimana akhirnya masyarakat atau rakyat seluruhnya ketika mereka mendengar keputusan dari Raja Salomo mengenai keputusan hukum itu, semua rakyat itu akhirnya tunduk kepada Raja Salomo. Hidup yang dipenuhi dengan karisma itu sesuatu yang tidak kita buat-buat, ya. Hidup kita yang menjadi berkat bagi orang lain itu terjadi tidak kita buat-buat. Karena ketika kita buat-buat itu sepertinya diisi dengan kemunafikan. Tetapi jika kita melakukan dengan ketulusan, karena kita memintanya daripada Tuhan, lihatlah semua rakyat itu akhirnya menjadi takut dan percaya kepada raja. Dan mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah adalah di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Lihat, ketika Salomo melakukan hal yang benar, nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, jika kita mau menjadi seseorang yang dihormati dan dihargai dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, hal itu pasti akan terjadi. Tetapi jika tujuan kita untuk diri sendiri, supaya dihargai orang, supaya terlihat hebat oleh orang lain, maka hal itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan, siapa yang rendah hati dia akan ditinggikan, siapa yang tinggi hati dia akan direndahkan. Mazmur 111 ayat yang ke-7, di sana dikatakan perbuatan tangannya, tangan Tuhan adalah kebenaran, keadilan, dan segala titahnya teguh. Tuhan itu maha adil, dia maha benar. Keadilan Tuhan itu dinyatakan dengan memberikan upah. Sekali lagi, dia memberikan upah kepada setiap orang memang yang hidup di dalam kebenaran dan melakukan perbuatan baik. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan untuk sesama, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, kesemuanya itu tidak akan pernah lepas dari perhatian dan perhitungan Tuhan. Sekali lagi, jangan pikir bahwa perbuatan baik yang kita lakukan sekalipun tidak berbalik yang baik dari sesama kita pikir itu sia-sia. Saya mau katakan tidak ada yang sia-sia ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Haleluya. Itu sebabnya tetap lakukan yang baik. Itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sekalipun tidak mendapat penghargaan dari orang lain. Sekalipun orang yang kita berbuat baik dia tidak dapat membalas kebaikan kita. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Jangankan dibalas dengan kebaikan. Air susu dibalas air tuba. Tetap lakukan yang baik. Amin. Karena apa? Dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Karena Tuhanlah yang memberikan upah sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab ia bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya
oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kita melihat di sini bahwa ketika kita juga melakukan kebaikan kepada sesama kita, kepada orang-orang kudusnya Tuhan, kepada mereka yang bekerja dan berjuang demi pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Allah, mereka juga adalah manusia biasa. Mereka bukan malaikat dan juga bukan orang-orang yang menuntut untuk dihargai lebih daripada orang lain, tidak. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah lupa, Dia adil. Dia tidak akan pernah lupa akan pekerjaan dan kasih yang kita tunjukkan terhadap namanya. Sekali lagi harus didasari pada untuk kebesaran namanya dan untuk pekerjaannya, untuk pelayanan kita kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kecil apapun yang kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hambanya. Mungkin hanya membersihkan gereja. Jangan pikir itu sia-sia saudara. Mungkin hanya membelikan sedikit pernak-pernik di gereja yang mungkin tidak terlihat hebat, harganya mungkin murah, tetapi kita memberinya dengan bersukacita. Kita menginginkan keindahan di rumah Tuhan ini. Atau kita sekedar memberi dan membantu mengirimkan sedikit makanan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk sesama kita, teman-teman kita. Mungkin buat orang lain itu kecil, tetapi ingat, tidak ada soal kecil dan besar di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengukur segala sesuatu dengan nominal, dengan jumlah, kuantiti, banyak sedikit, tidak. Tetapi jika kita melakukannya dengan penuh ketulusan dan untuk namanya, mengerjakan perkara-perkara rohani, perhatian, perhitungan, kasih kita, Tuhan perhitungkan. Haleluya. Dia adalah Allah yang adil. Itu ditulis tadi di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Keadilan Tuhan juga Dia nyatakan dalam hal mencintai kebenaran dan Dia juga sangat membenci kefasikan. Tuhan sangat mencintai kebenaran. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, teman-teman. Jangan lakukan dengan kemunafikan, dengan kefasikan. Sekali lagi, yang menjadi hakim atas setiap perbuatan yang kita lakukan hanya Tuhan. Amin. Jika ada orang yang menilai segala perbuatan kita, ya, biarkan mereka yang menilai. Kalau yang baik, puji Tuhan. Anggaplah itu sebagai bonus ketika ada yang memuji kita. Tetapi jangan sampai pujian orang itu membuat kita mabuk, akhirnya kita menjadi sombong, akhirnya kita menjadi angkuh. Jangan. Tetapi ketika ada orang lain yang memuji kita, jadikan itu sebagai penyemangat dan membuat kita bekerja lebih baik lagi dan lebih semangat, lebih giat lagi. Tetapi jika ada orang lain yang karena perbuatan baik yang kita lakukan dipandang negatif, dianggap sebagai hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan, jangan pedulikan teman-teman. Karena ingat, bukan dari mereka kita mendapatkan upah. Sekali lagi, upah yang kita dapatkan bukan dari manusia. Mungkin seketika ketika kita adalah seorang yang bekerja untuk penghasilan, untuk upah. Kita bekerja, kita mendapatkan upah. Itu hal yang wajar. Tetapi ada hal-hal yang kita lakukan mungkin di luar dari job deskripsi kita, di pekerjaan kita. Mungkin ada orang-orang yang berpikir, untuk apa saya lakukan itu? Karena itu tidak termasuk di dalam job desk saya. Itu kan sebenarnya pekerjaan si Anu. Tetapi kalau memang memungkinkan untuk kita lakukan dan tidak membebani job desk utama kita, mengapa tidak? Kita harus lakukan. Mungkin hanya dengan sekedar membersihkan ruangan kantor kita, tempat di mana kita ada, dan tidak perlu juga orang lain harus melihat. Lalu kita akan tunjukkan pada seluruh dunia bahwa kita sudah membersihkan ruangan kita yang seharusnya dibersihkan orang lain. Itu gak akan mendapat upah teman-teman. Tetapi jika kita membuat kebaikan apapun, saya katakan apapun, sekalipun tidak mendapat penilaian dari manusia, tetapi Tuhan kita tidak akan pernah tidak menghargai dan tidak adil dan tidak memperhitungkan segala kebaikan yang kita lakukan. Bahkan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-2b, bahkan Tuhan juga selain Dia memberikan upah berkat kepada setiap kebaikan yang kita lakukan, jangan lupa Dia juga mengganjar setiap dosa dan kejahatan dengan hukuman yang
setimpal. Haleluya. Banyak orang yang berpikir kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, keadilan Tuhan hanya soal berkat, hanya soal pengampunan. Tetapi jangan lupa Tuhan itu juga setia, dia juga penuh kasih dengan ganjarannya. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang kedua bagian B bahwa setiap dosa dan kejahatan juga harus diganjar oleh Tuhan. Ingat baik-baik teman-teman. Jangan kita berpikir bahwa Allah kita itu bodoh. Kita lakukan dosa, terus kita berdoa minta ampun, Tuhan ampuni. Udah, Tuhan kita kan maha kasih dan adil. Besok buat dosa lagi, tipis-tipis katanya. Ya, terus minta ampun lagi, lakukan lagi. Oh, tidak bisa seperti itu. Karena Tuhan kita juga menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti apa yang dilakukan oleh Salomo. Ya, dengan pertimbangan hikmat dan kebijaksanaan yang dia minta dari Tuhan. Dia akhirnya mengetahui siapa ibu dari bayi yang hidup itu sebenarnya. Dan melalui kasih seorang ibu, hal itu ditunjukkan. Dia rela menyerahkan anaknya yang hidup itu asal anaknya itu tidak dibunuh. Itulah ibu yang sebenarnya. Dan kita melihat juga jika kita tulus melakukan segala sesuatu, terkadang kita rela untuk menyerahkan sesuatu yang memang milik kita kepada orang lain. Sekalipun itu akhirnya tidak untuk kita. Tetapi ingat, Tuhan kita adil. Dia tetap mengembalikan apa yang menjadi milik kita. Walaupun tadinya kita relakan hal itu untuk orang lain. Luar biasa. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Allah Bapa kepada putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Dia tetap serahkan. Walaupun dia sangat menyayangkannya, tetapi dia tetap serahkan. Tetapi akhirnya itu dikembalikan kepadanya. Sama seperti Abraham ketika Tuhan meminta Ishak, anak satu-satunya yang sudah dia doakan begitu lama. Tetapi kemudian Tuhan minta kembali. Dia tidak berat untuk menyerahkannya. Luar biasa. Ini iman yang luar biasa. Tetapi lihat, Tuhan kita tetap mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik kita. Haleluya. Sebab itu jangan takut. Mungkin ada waktu di mana kita memang sepertinya harus kehilangan semua-semuanya milik kita. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang adil. Dia tetap akan mengembalikan itu kepada kita. Bahkan memberkatinya lebih daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15 di sini dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan menjadi orang-orang yang bersinar. Kita akan menjadi terang dunia di tengah-tengah kegelapan ini. Kebenaran, keadilan, apalagi pada masa sekarang ini, hukum yang ada cenderung sudah menjadi tumpul. Keadilan bahkan muncul terbalik. Orang percaya dituntut untuk berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Sekalipun untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran itu berat, saudara. Tetapi percayalah, jika kita tetap ada di dalam jalan dan kebenaran Kristus, maka Tuhan pasti akan membela kita. Hikmat Tuhan memampukan kita untuk bertindak adil dan menjunjung kebenaran. Dari mana kita dapatkan itu? Tentunya kita harus memintanya kepada Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dia tidak meminta harta dan kekayaan, tapi dia minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikannya, maka otomatis kekayaan, hartanya bertambah dan rakyatnya semua takut, takluk kepada Raja Salomo. Kenapa? Karena dia mempunyai hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga rakyat semua percaya bahwa di bawah kepemimpinan Salomo, negara mereka pasti akan menjadi negara yang luar biasa. Kita percaya dan ini yang menjadi doa kita di dalam memasuki dan menjalani tahun 2025 ini. Kita mungkin akan mendapatkan pengalaman-pengalaman di mana kita jatuh bangun, ya. Tetapi
Jangan khawatir. Jika kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, setiap hari kita minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam menangani apapun, dalam bekerja, dalam menghadapi keluarga, dalam menghadapi situasi apapun, pelayanan, dimanapun kita pergi dan melangkah. Kita minta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan itu, di dalam takut akan Tuhan, kita pasti akan menjadi garam dan terang dunia. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Allah yang tidak bercacat celah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini, kata firman Tuhan. Jadilah terang dunia, jadilah garam yang selalu siap untuk memberikan rasa menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.